Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari tugas akhir pada mata kuliah pengolahan citra digital mengenai segmentasi objek pada lahan sawah dengan algoritma K-means dan mini batch K-means. Dalam hal ini akan membedakan lahan sawah, tepi sawah, rumah, dan juga pohon. Adapun anggota dari kelompok 4, yaitu ada Dewa, Ilham Fadilah, Madera Ditya, Tiffany Anidita, dan juga Muhammad Raihan. Nah, berikut ini adalah 4 poin yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, dimulai dari pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu objek di atas permukaan lahan disebut dengan tutupan lahan. Tutupan lahan berubah seiring bertambahnya populasi manusia akibat pemanfaatan lahan. Objek-objek yang ada pada permukaan lahan dapat diklasifikasi menggunakan teknik segmentasi. Misalnya seperti thresholding atau segmentasi berdasarkan warna. Nah, objek dari suatu citra dapat diidentifikasi menggunakan karakteristik citra seperti tingkat keabuan, warna, dan juga tekstur. Nah, adapun ruang lingkup pada penelitian ini antara lain dataset itu hanya terdiri dari satu foto area lahan sawah dalam berbagai format. Dataset tersebut disediakan oleh dosen pengajar mata kuliah pengolahan citra digital. Lingkungan kerja pada penelitian ini adalah menggunakan Google Collaboration dengan bahasa pemrograman Python. Penelitian hanya terbatas untuk membedakan lahan sawah, tepi sawah, rumah, dan juga pohon pada citra. Berikut ini adalah diagram alur kerja pada penelitian ini, yaitu dimulai dari input data. Input data selanjutnya dimasukkan ke dalam dua algoritma yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan K-means dan juga mini batch K-means. Nah, hasil dari kedua algoritma tersebut selanjutnya kami analisis, kemudian terakhir menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah input data. Dataset itu berisi citra multispektral dengan resolusi 4000 kali 5000 pixel dengan format TIFF dan juga JPG. Dataset berupa gambar pohon, dataset berupa gambar satu area lahan yang terdiri dari lahan sawah, tepi sawah, pohon, dan juga rumah. Nah, terdapat satu citra umum dan juga 6 citra turunan. 6 citra turunan tersebut berupa ekstraksi channel red, green, near, NDVI, red edge, dan RGB dengan citra format TIFF, dan satu citra dengan format JPG. Nah, di gambar yang sebelah kiri merupakan input citra yang kita gunakan. Citra yang digunakan merupakan citra utama dengan format TIFF dengan 4 channel yaitu red, green, blue, dan juga IR. Selanjutnya citra dibaca menggunakan library JIDAL karena menurut beberapa referensi, library ini memiliki performa yang baik. Nah, kemudian citra seperti yang terlihat pada slide akan dijadikan matriks satu dimensi untuk dimasukkan ke tahap clustering. Selanjutnya ada proses K-means clustering. K-means clustering mengelompokkan sejumlah data ke dalam ke sejumlah grup data. Nah, algoritma K-means ini memiliki dua fase. Yang pertama itu adalah menghitung titik pusat centroid tiap cluster, dan yang kedua adalah penetapan setiap poin ke dalam grup centroid yang memiliki jarak terdekat. Nah, untuk K-means clustering biasa ini ada beberapa tahap atau step. Yang pertama itu menginisiasikan jumlah cluster dan centroid cluster, kemudian menghitung jarak Euclidean, terus kemudian adalah mengelompokkan setiap pixel ke cluster terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Selanjutnya adalah setelah seluruh pixel dikelompokkan, hitung kembali posisi baru untuk centroid menggunakan persamaan yang tertera. Nah, langkah terakhir adalah mengulangi langkah dari A sampai D sehingga tidak ada perubahan pada centroid baru. Berbeda dengan K-means clustering, mini batch clustering, algoritma mini batch clustering merupakan varian dari K-means clustering. Algoritma ini melakukan perhitungan pada keseluruhan data, tidak melakukan perhitungan secara keseluruhan data,
namun hanya bagian kecil secara acak dari data tiap kali algoritma dijalankan. Fungsi objektif pada mini batch clustering, Cummins clustering ini tertera dalam PowerPoint. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, hasil komputasi data citra multispektral menggunakan AGB TIFF. Ini kami menggunakan package sklearn untuk menghitung Cummins-nya. Cummins yang kami gunakan adalah dengan N sebanyak 4. Hasilnya dapat dilihat di mana lahan sawah itu memiliki warna merah, terus rumah itu memiliki warna merah marun, pohon itu biru, dan tepi sawah itu hijau. Next. Nah, memiliki hasil berbeda, kami juga menggunakan package yang sama, yaitu sklearn. Untuk mini batch Cummins ini, kami juga menggunakan N, yaitu sebanyak 4. Hasilnya hanya berbeda warna aja untuk di sini, dan sedikit perbedaan di mana lahan sawah itu memiliki warna biru. Terus tepi sawah itu memiliki warna hijau, pohon memiliki warna merah, dan rumah itu memiliki warna merah marun. Nah, kami menggunakan refab gambar atau restorasi gambar, di mana kami menemukan sedikit bukan masalah atau kendala, di mana warna yang pekat atau warna hijau ini yang terlihat pada gambar, pada pinggir gambar. Nah, warna tersebut atau pinggir tersebut memiliki berpengaruh pada penentuan Cummins clustering, sehingga kami menggunakan cropping untuk menghilangkan bagian tersebut, dan yang harapannya menghasilkan hasil yang lebih baik. Next. Nah, berikut adalah hasil yang setelah kami menggunakan refab. Dapat dilihat di mana kedua hasil tersebut memiliki beberapa menghasilkan lebih baik dibanding sebelumnya tanpa di crop, di mana lahan-lahan atau jalan-jalan, jalur-jalur sawah itu lebih terlihat dibanding sebelumnya. Next. Pembahasan. Penelitian ini tidak dapat menentukan initial color pada package sklearn, sehingga warna pada setiap cluster akan selalu berubah-ubah. Terus kemudian mini batch Cummins menghasilkan hasil segmentasi yang lebih baik, terutama dalam mendeteksi edge atau tepi sawah. Waktu komputasi mini batch Cummins lebih singkat dibanding dengan Cummins, berkisar antara 5-10 detik. Next. Kesimpulannya adalah algoritma mini batch Cummins menghasilkan hasil segmentasi yang lebih baik dibandingkan algoritma Cummins, walaupun hasilnya itu lebih mirip. Ada beberapa edge yang mampu dideteksi oleh algoritma mini batch Cummins yang tidak dapat mampu dideteksi oleh algoritma Cummins. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.